Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini adalah materi terakhir yang saya sampaikan untuk pengganti di pertemuan tanggal 24 April. Nanti akan ada tugas yang menggantikan pertemuan terakhir di mata kuliah database. Temanya adalah menggunakan aplikasi database DML ya, Data Manipulation Language. Oke, teman-teman akan belajar tentang insert, query sederhana, update table, delete table, dan query dengan sebuah kondisi untuk melakukan pencarian data. Ini basic query saja ya teman-teman, karena di kurikulum kita kemampuan yang disampaikan dalam kuliah ini tidak terlalu advance dalam database. Namun nanti di akhir ini setelah saya upload ke Classroom, saya akan sampaikan materi tambahan yang kemungkinan akan diperlukan oleh teman-teman ketika ada di sebuah perusahaan yang memerlukan manajemen database ya. Nanti ada beberapa query tambahan. Baik, untuk insert sebenarnya ini pernah kita bahas dulu ya. Ini pernah kita bahas perintah-perintah ini. Tapi nanti kita akan coba tetap menggunakan ini ya, command prompt untuk melakukan perintah-perintah ini. Insert adalah perintah untuk input data ke dalam tabel yang sudah ada. Ya, perintahnya insert into perintahnya, kemudian nama tabelnya disebut, kemudian value-nya atau isinya. Nah, perintah yang lainnya, kalau ini value langsung ada isinya, jadi isi harus sesuai dengan field yang ada dalam tabel itu. Sedangkan yang ini, yang bawah, insert into nama tabel, kemudian sebutkan fieldnya. Jadi ini digunakan ketika kita ingin mengisi sebuah tabel tapi tidak semua field kita isi. Contohnya ketika kita mengisi tabel yang menggunakan ID auto increment. Auto increment itu kan diisi otomatis oleh sistem, sehingga tidak perlu kita isi. Sehingga kalau seperti itu maka insertnya harus di spesifik nama field yang akan diisinya. Nah, kemudian mengabaikan ID yang auto increment tersebut. Nah, ini contohnya ya. Kita coba pakai command prompt ya. Oke. Seperti biasa kita akan masuk dulu ke MySQL. MySQL bin. Nah, udah masuk. Kemudian kita login ke sana. Username-nya root. Udah masuk. Kemudian kita coba show databases. Kita masuk ke contoh yang tadi adalah praktikum. Use praktikum. Kemudian show table. Kita akan mengisi tabel mahasiswa, yaitu dengan kita lihat dulu description dari mahasiswa ini apa. Name, nama, dan alamat. Oke, kita insert. Insert into mahasiswa, kemudian value, name-nya contohnya 172.178.08, kemudian namanya Galih Aryo Utomo, kemudian alamatnya adalah Jayan RT 1 Kebon Agung
Penakung Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Nah, kemudian enter. Kita coba lihat apakah data ini udah masuk atau belum. Nah, kalau dalam materi ini kita bisa menggunakan select bintang from mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Itu artinya kita akan melihat seluruh field, seluruh record yang ada di tabel mahasiswa. Nah, ini udah masuk. Namun bagaimana jika kita mau menginsertkan NIM dan nama saja tanpa alamat? Maka bisa dengan insert into mahasiswa. Nah, di sini kita definisikan dulu fieldnya, NIM dan mahasiswa. Baru value-nya, dua value. Yang pertama adalah NIM 172078809. Kemudian namanya adalah Emma. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Terus jangan lupa titik koma. Lah, kalau di comment prompt ini sebelum kita titik koma bisa di enter ya. Jadi contohnya value-nya kayak gini. Oh, sorry, kita dulu. Nah, ini error dulu. Coba ya. Nah, kita buat seperti ini contohnya. Nah, NIM, kemudian enter, value-nya, kurung buka, enter, contohnya NIM-nya dulu tuh. 172178009, koma, enter, baru nama contohnya. Tutup kurung, titik koma, enter. Insert into mahasiswa in field list. Oh, nama ya, sorry. Saya salah menuliskan ini ya, ini. Fieldnya kan nama bukan mahasiswa ya. Nama, kemudian ini insert, oh sorry. Salah. Ini error, kita coba lagi insert into mahasiswa, ini sama nama, kemudian enter, value, nah kemudian NIM-nya, kemudian namanya. Nah, seperti ini, enter ya. Dan kita coba select lagi, select bintang from mahasiswa, titik koma, sudah dua nama. Nah, alamatnya 0 ya, karena kita hanya menginsert NIM dan nama saja. Seperti itu. Kemudian, nah, yang kita coba ini select ya, kita ada query sederhana. Select merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menampilkan data secara keseluruhan yang terdapat di tabel, menampilkan data tertentu yang terdapat di tabel, dan menampilkan dan mengurutkan data secara ascending dan descending. Nah, ini kalau secara keseluruhan sintaknya adalah select bintang, maka seluruh field, seluruh record, kalau Anda punya jutaan record atau jutaan data akan tampil semua. Tapi ingat ya, tampilnya pasti akan lama kalau, sehingga select bintang ini dihindari sebenarnya. Select bintang ini dihindari karena bisa menghabiskan resource server ya, entah memori ya, waktu, delay di jaringan dan sebagainya.
Sehingga semakin banyak data, alangkah baiknya kalau select-nya itu nanti kita menggunakan sebuah condition ya, kondisi, ada kondisi bagaimana, apakah hanya yang namanya ini saja atau name-nya ini aja dan sebagainya. Menampilkan kolom data tertentu. Nah, ini ya, select contohnya di sini ya. Kita coba kalau show select from mahasiswa tadi kan menampilkan semuanya. Kita hanya pengen menampilkan NIM dan namanya saja ya. Maka select-nya itu bukan bintang tetapi sebutkan field-nya. NIM, koma, nama ya, from mahasiswa. Maka yang akan ditampilkan adalah dua field saja ya, nama dan NIM dan nama itu. Nah, kemudian jika ingin menampilkan beberapa baris tertentu dalam suatu tabel, misal dari data yang terdapat pada tabel mahasiswa ingin menampilkan baris tertentu, akan ditampilkan kondisi pada clause setelah where. Jadi ada where-nya. Nah, contoh ini ya. Kita coba, ini ada select apa from mahasiswa where. Nah, ini. Contohnya kita pengen tahu data, seluruh data dari mahasiswa dengan NIM 172.178.08. Maka kita akan melakukan select, karena seluruh data maka bintang from mahasiswa ya, tapi dikasih clause where di mana ya, di mana NIM-nya sama dengan, nah kita pakai petik kayak gini ya, kalau menunjukkan sebuah data string atau data teks 172.178.08. Dan jangan lupa titik komanya. Nah, maka yang ditampilkan hanya data dengan NIM yang tersebut. Bisa juga ini kita ganti NIM-nya ini menjadi nama. Ya, menjadi nama. Contohnya namanya Emma gitu. Nggak ada nama Emma karena yang lengkap adalah Emma Listianingsih. Jadi kalau menggunakan nama ini bukan pakai sama dengan, tapi menggunakan nama like. Nah, like ini pun kalau like contohnya nama depannya aja contohnya, berarti depannya Emma tapi belakangnya nggak tahu, maka yang sebelah kanannya dikasih persen. Jadi depannya Emma tapi belakangnya nggak tahu, ketika di enter nah akan ada namanya. Tapi kalau depannya apa saya lupa, tapi dia itu ada arionya gitu, arionya. Jadi maka depannya dikasih persen, belakangnya kasih persen. Maka ketemu ario. Kalau data yang ada arionya itu 1000 data, itu akan tampil semua yang ada kata arionya semua. Zruet gitu semua ada. Contohnya yang ada kata apa yang saya sama Emma ada ini G-nya, yang ada G-nya gitu. Nah, ini ada semua ya. Gali sama Ningsih ya. Mau G-nya ada. Tapi yang ada O-nya aja katanya. Ya, cuman satu gitu. Yang ada L-nya. Nah, 2. Ini contoh. Ini menggunakan like. Jadi menampilkan data tertentu ya, menampilkan data tertentu berdasar sebuah kondisi gitu ya. Kalau kita ingin menampilkan contohnya select semua data from mahasiswa, tapi kita pengen urut namanya, maka kita menggunakan perintah order by. Urut, nah order tuh urut, by apa? Nama. Nah, ada dua cara urut dari depan atau urut dari belakang. Kalau dari depan namanya ascending, kita kasih perintah asc, maka yang terjadi adalah Emma dulu baru Gali, karena E dulu baru G. Tapi kalau kita pengen belakang dulu, descending. Nah, ini pun bisa kita lakukan ketika contohnya mengurutkan sebuah data yang ada tanggalnya, kemudian ada contohnya nomor urut ya, nomor urut antrian. Kita bisa menggunakan order by ya, order by, ascending dan descending.
Oke. Perintah berikutnya yang kita pelajari adalah update table ya. Update adalah perintah untuk melakukan perubahan terhadap data yang sudah ada atau sudah dibuat gitu ya. Perintahnya adalah update, sebutkan nama tabelnya, kemudian set. Nah, isi field apa, kemudian data barunya apa, kemudian kondisinya gimana. Kalau kita nggak pakai kondisi, maka seluruh field ya, seluruh field ini akan terganti semua. Kita contoh ya. Contoh kita akan mengganti alamat ini kan ini EMA ini masih kosong nih alamatnya. Ya, kita pengen mengganti. Ya, kita akan update tabelnya apa namanya? Mahasiswa. Set field apa yang mau diupdate? Alamat. Alamat sama dengan petik. Nah, contohnya kita kasih alamatnya di Pakem, Sleman, Yogyakarta. Nah, kalau seperti ini saja, maka seluruh mahasiswa ya alamatnya akan jadi Pakem nih. Kalau kita tidak membatasi where, nah, NIM sama dengan baru 172.178.09. Kemudian kasih titik koma, enter. Maka ketika kita tampilkan kembali, maka sudah terupdate. Wah, Pagal itu cuma teori ini. Coba kita cobalah update ini tanpa where gimana ya. Coba aja ya tanpa where. Kemudian di enter. Dan kita select lagi, semua alamat akan berubah ya. Sekarang kita ganti lagi, ini menjadi alamat sebelumnya. Kemudian RT 01 Kebun Agung, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. NIM-nya 08. Nah, sudah berganti ya. Oke. Sudah terbukti ya. Berarti hati-hati kalau ketika kita melakukan update. Pastikan klausa where atau yang menentukan data mana yang mau diupdate itu benar. Kalau sampai salah, ya fatal akibatnya. Nah, kemudian perintah berikutnya adalah delete ya. Delete adalah menghapus data. Sama juga dengan update. Kalau delete ini where-nya nggak benar, semua data habis. Kita delete, contohnya delete satu data ya. Satu data delete from mahasiswa where NIM-nya sama dengan 172.178.09. Titik koma, maka datanya sudah terhapus. Jangan lupa, kalau seandainya nggak ada where-nya, maka seluruh data akan terhapus. Hati-hati dengan perintah delete. Di dalam PMK 24/2022 ya, implementasi rekam medis ini, ketika ada sebuah kesalahan itu tidak boleh di-delete ya. Namun tekniknya adalah melakukan flagging. Jadi dalam table itu ada field line yang menunjukkan apakah dia itu digunakan aktif atau tidak aktif atau tidak digunakan ya. Sehingga ketika perintah dalam rekam medis elektroniknya itu adalah delete, dia sebenarnya hanya melakukan update field dari yang satunya aktif menjadi tidak aktif. Satunya 1 menjadi 0. Sehingga nanti ketika di select itu dikasih where field apa itu sama dengan 1. Jadi yang 0 tidak tertampilkan. Tapi di dalam database sebenarnya datanya masih ada. Sehingga ketika dilakukan audit, contohnya ada sebuah pelanggaran, contohnya pelanggaran etik, data-data medis dihapus gitu ya oleh user,
ya, ketika dilakukan audit digital forensik, datanya sebenarnya masih ada gitu. Masih ada dan bisa diketahui yang hapus itu siapa gitu. Itu bisa memberikan pengamanan kepada kita di petugas pengelola data rekam medis untuk melakukan audit digital forensik. Jadi teman-teman hati-hati ketika suatu saat membuat project, lebih baik perintah delete ini ditiadakan saja tapi diganti update status data. Seperti itu lah query dengan sebuah kondisi yang tadi, where tadi ya, umumnya seperti ini sintaknya ya, select, bintang, from, nama tabel, kemudian kondisinya. Kondisi ini ya diberikan berbagai value ya, misalnya dengan operator relasional. Operator ini digunakan membandingkan antara data satu dengan yang lainnya. Bisa dengan sama dengan, berarti seperti tadi NIM sama dengan, akan mencari NIM yang nilainya benar-benar sama dengan kata kunci yang kita berikan. Atau bisa juga lebih besar, lebih kecil. Ini biasanya yang nilainya adalah numerik ya, atau integer bisa kita gunakan. Contohnya NIM yang di atas 170 lah contohnya. Atau usia yang di bawah 20 tahun contohnya. Itu bisa kita gunakan. Lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan juga bisa digunakan. Dan yang ini yang mungkin teman-teman jarang mengetahui ya, lebih dan kurang ini menunjukkan sebuah perintah yang artinya adalah tidak sama dengan. Jadi contohnya tampilkan data yang tidak sama dengan 1 gitu. Berarti kalau 1 dia nggak ditampilkan. Tapi kalau tidak 1 malah ditampilkan. Kebalikan dengan sama dengan. Nah, ini contohnya tadi sama ya, customer ID. Nah, kita bisa menggunakan perintah or gitu ya, and dan sebagainya. Gitu. Jadi perintah where ini ya, where ini nggak cuman where-nya satu field saja ya. Coba kita insert dulu lagi. Insert into mahasiswa value 7217809. Kemudian kita pengen insert lagi 10 namanya pengen kita juga select kurang from ya. Nah, kita punya 4 data. Kemudian kita pengen nampilin yang namanya ada kata-kata, coba ya select bintang from mahasiswa
where nama bukan nama lah ya, nim sama dengan 172.178.11 nim. Oke. Berarti yang ditampilkan hanya satu data, Abdullah Fadil Ibrahim. Kalau ini diganti lebih kecil, lebih besar, artinya adalah NIM-nya yang bukan. Nah, yang bukan ini. Nah, maka ditampilkan selain Abdullah Fadil Ibrahim. Kalau kondisinya dua, contohnya, saya pengen cari nama mahasiswa yang alamatnya di Sleman. Lah kalau kayak gini kan yang nama yang alamat Sleman ditampilkan semua. Tapi yang namanya itu Fadil, ada Fadilnya. Maka ditambahkan kata N, nama, like gitu ya, persen, dalam persen ada Fadilnya. Maka ini adalah mencari nama mahasiswa yang namanya itu ada kata-kata Fadilnya dan alamatnya Sleman. Maka tampillah. Dari sekian banyak mahasiswa akan tampil seperti ini nanti. Ini bisa dibuat ya, di contohnya yang tanggal lahirnya itu 13 Februari. Wah, muncul semua menghiraukan tahunnya contohnya. Ya, karena tahunnya kan lain-lain contohnya. Nah, itu bisa untuk mencari, terus kemudian data itu digunakan untuk mengirim WA gateway selamat ulang tahun. Ya. Maka ada juga ya berarti kondisi ini kondisinya tidak cuman where-nya tidak cuman satu ya, alamat ini dan ini. Ini bisa kita ganti juga. Kalau or, gimana or? Artinya adalah alamat Sleman atau yang namanya ada Fadilnya. Oh, ini Fadil kan Sleman ya. Coba ini Galih contohnya. Nah, di sini. Kalau ini bacanya adalah tampilkan dari tabel mahasiswa yang alamatnya Sleman atau namanya ada kata-kata Galihnya. Nah, maka yang tampil ada 3 ya, yang alamatnya Sleman dan namanya ada kata Galih. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu yang saya sampaikan. Maka untuk ini tugas seperti tugas sebelumnya. Saya lupa ini formatnya ya, laporan praktikum. Praktikum dengan nama file laporan praktek DB DML ya, Data Management Language, kemudian NIM kita pakai DOCX, pakai Microsoft Word. Temanya adalah dari tabel yang teman-teman insert di tugas yang sebelumnya, teman-teman buat di tugas sebelumnya, insertkan setiap tabel itu minimal 5 data. Karena ada 16 tabel. Setiap tabel isi minimal 5 data yang relevan ya. Tapi nanti ya, 5 data itu ingat ya, setiap perintah yang di sini itu laporannya ini ya. Source-nya kayak apa, kemudian screenshot comment prompt-nya. Jadi kalau insert maka
source-nya, SQL-nya ya, maka tuliskan contohnya satu saja, insert into, contohnya tabel pasien ya, value bagaimana contohnya. Ini buatlah ya satu contoh source-nya, kemudian screenshot-nya adalah select from tabel pasiennya. Jadi nanti akan terlihat seperti ini ya. Contohnya ini di screenshot pakai Windows Shift S, kemudian perintahnya nah seperti ini contohnya. Nah, teman-teman lampirkan screenshotnya kayak gini. Nah, seperti itu ya. Artinya kalau teman-teman sudah melakukan insert 5, saya bisa lihat ya. Maka ini screenshot ini tiap tabel untuk membuktikan bahwa seluruh tabel yang sudah di-insert sudah teman-teman kerjakan. Kemudian, ubah data salah satu pasien pada tabel pasien dengan perintah update. Pilih namanya, nanti tabel ini kan contohnya ini tabel pasien ya. Ada 5 data. Contohnya Anda mau merubah nama atau alamatnya contohnya. Dari sebelumnya itu kayak apa, setelahnya kayak apa. Ya, terdiri dari source-nya, berarti source update-nya ditampilkan, dituliskan, kemudian screenshot hasilnya ya, perubahannya kayak apa, jadi kelihatan. Hapus juga sama, source-nya bagaimana, setelah dihapus buktikan dengan screenshot CMD-nya. Tampilkan nama pasien dan nomor rekam medisnya saja, berarti ini contohnya select apa, jadi bukan select bintang tapi select field. Tampilkan data pasien yang berasal dari suatu daerah. Dari 5 data itu, contoh ambil daerah yang spesifik, kemudian tampilkan datanya. Kalau contoh tadi kan contohnya mahasiswa yang Sleman, gitu ya. Nah, silahkan buat laporannya, kemudian diupload di Classroom. Nanti roomnya saya buat. Terima kasih, sukses selalu. Untuk informasi tugas akhirnya besok menyusul. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.